FIFA telah menggelar pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis tanggal 27 Juni 2024. Indonesia masuk ke dalam grup C. Indonesia akan melawan timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025 dengan format kandang tandang. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Untuk peringkat ketiga dan keempat, grup A sampai C masih akan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun posisi kelima dan keenam akan otomatis tersingkir. Indonesia bukanlah negara sahabat. Menantikan penampilan luar biasa sepak bola Tiongkok. Tim-tim Asia Tenggara masih tetap kotor dan hal ini merupakan sebuah warisan. Berhentilah membuat masalah. Bahrain dan Indonesia tidak lemah di level yang sama. Hasil imbangnya kurang bagus. Australia terkuat di kasta kedua dan kekuatannya mendekati kasta pertama. Usahakan untuk kalah sedikit, mungkin melawan Jepang dan Australia. Pertahankan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Bahrain dan raih semua 6 poin melawan Indonesia untuk memasuki babak keempat. Ada harapan bisa mengalahkan Indonesia dan Bahrain dan masuk 4 besar. Yang lebih realistis adalah mengincar posisi keempat di grup. Namun kesulitannya masih tidak sedikit karena Indonesia kali ini relatif kuat dan sebagian besar pemain naturalisasi sebenarnya berasal dari tim kedua Belanda. Berjuang untuk juara 4, Indonesia juga kuat. Sulit menembus juara 4, Indonesia kuat. Meski kami tahu kualifikasinya tipis, kami tetap meminta Anda untuk tampil maksimal. Ayo tim Cina. Sangat menyenangkan bertemu dengan Indonesia. Sesampainya di Indonesia, hati saya yang menggantung akhirnya mati. Grup ini benar-benar grup kematian. 3 teratas sangatlah sulit. 3 probabilitas teratas dalam grup ini adalah Jepang, Uni Emirat, dan Arab Saudi. Tim Tiongkok menargetkan mencetak 1 hingga 2 poin dengan melawan Jepang, 1 hingga 3 poin dengan melawan Australia, 1 hingga 3 poin melawan Arab Saudi, 6 poin melawan Bahrain, dan 6 poin melawan Indonesia. Selesai, mereka bisa bermain di playoff Asia. Indonesia ingin menaturalisasi pemain Belanda dan membiarkan mereka bermain di tim sepak bola sesuka hati. Indonesia adalah tim yang lemah tanpa Sintayong. Mari kita lihat apakah Sintayong akan memperbaharui kontraknya. Jika tidak, akankah variabel besar? Indonesia mengalahkan Vietnam. Vietnam mengalahkan China. Terlalu sulit memilih Korea Selatan, Irak, Yordania, Bahrain, dan Indonesia jika Anda punya pikiran besar. Kurangi kekalahan saat melawan Jepang, perjuangkan hasil imbang melawan Australia dan Arab Saudi, dan cobalah untuk mencetak 3 poin melawan Indonesia. Ini akan memberi Anda harapan untuk lolos. Sudah berakhir, Indonesia tidak bisa menang lagi. Siapapun yang tahu sedikit tentang sejarah pasti tahu kenapa banyak sekali orang Belanda di Indonesia. Apakah setara dengan tim nasional sepak bola yang bermain di Piala Dunia? Tidak masalah kalau sebelumnya saya tidak bisa mengalahkan Jepang dan Korea Selatan. Tapi sekarang saya bahkan tidak bisa mengalahkan Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Seberapa cepat standar tersebut memburuk dalam 30 tahun terakhir? Keturunan berencana, kelebihan alami Indonesia, salah satu etnis dengan campuran terbanyak di dunia.
Sejarah telah membuktikan bahwa perekrutan tentara bayaran sementara seperti ini tidak membuahkan hasil yang baik. Negara-negara Asia Barat seperti Qatar mencobanya pada tahun 1990-an, namun tidak membuahkan hasil. Apakah ada kemungkinan timnas bisa menang melawan Indonesia? Apa yang Anda takutkan? Kalau tidak salah ingat, tim utama Belanda belum pernah mengalahkan tim nasional sepak bola, bukan? Apakah Anda masih takut dengan tim keduanya? Semua berhentilah membual tentang rencana Indonesia. Saya melihat rekor permainan mereka dan itu saja. Dikalahkan oleh Irak 3-1, memenangkan 1 gol jika mengalahkan Vietnam. Saya mendukung tim sepak bola nasional. Hal itu terlihat dari reaksi berbagai media termasuk Ivan. Indonesia sudah mencetak 6 poin. Mereka tidak tahu bahwa Indonesia juga berpikiran sama. Anggap saja satu grup dengan Jepang, Australia, dan Belanda di Piala Dunia, tidak rugi. Tim utama Belanda sangat buruk sehingga tim nasional sepak bola seperti Asia dan Inggris. Kuncinya, Indonesia asal merencanakan sekelompok pemain Belanda, namun mereka semua siap bertarung. Tim nasional sepak bola mengungkapkan kebingungannya. Aneh, kenapa tidak ada informasi analisa tim Indonesia sebelum pertandingan? Bagaimana persiapannya menghadapi pertandingan? Fokusnya hanya di babak penyisihan grup jika benar menggantikan Korea Selatan dan bertemu dengan Indonesia. Orang-orang di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ketagihan main game FM. Siapa saja yang ada hubungannya dengan itu kan? Kalau punya uang kenapa tidak beli Piala Dunia dan menjadi tuan rumah saja? Pemain dalam negeri Indonesia jangan buat masalah. Tidak masalah, kita bertarung ketat dengan Thailand dan Filipina. Tidak akan memalukan kalau kalah dari Indonesia nanti. Bukannya kita belum pernah kalah. Kita semua kalah 0-5 di Thailand, jadi Indonesia cuma kalah 0-4. Apa yang Anda takutkan? Negara ini cukup bagus untuk menjamin Piala Dunia.